Yo, kembali lagi ke channel Aing, dan di sini mau melanjutkan manhwa Cultivation Record. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Suan yang ingin membawa wanita yang sudah pingsan. Lalu wanita itu dikirim ke penjara dan membuat Suan mendapatkan uang yang cukup banyak. Heiling sangat kesal melihat wanita itu dikirim ke penjara, yang gak sesuai dengan pikirannya. Suan sama Heiling yang sudah di rumah Suan. Dan Suan yang sedang berpikir sedangkan Heiling menengok-nengok buku dewasa sambil berkata, "Kaki ini, ingin sekali aku menjilatnya." Bangke Acen. Lalu Suan bertanya, "Apa di dunia ini ada banyak kultivator seperti itu?" Lalu Heiling menjawab, "Tentu saja, kultivator sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Meskipun jumlah mereka cukup banyak, tetapi untuk menghindari masalah, dan pura-pura menjadi orang biasa. Akan tetapi baru 2 tahun yang lalu, sebuah meteorit membawa sesuatu yang disebut sisik dewa yang dapat meningkatkan kultivasi dan mendapatkan kemampuan khusus. Sejak saat itu, para kultivator mulai bertarung untuk merebutkan sisik dewa. Sebelumnya Kawa bilang bahwa sisik dewa abadi ini adalah yang paling spesial. Apa sebenarnya maksudmu?" ujar Suan. Lalu Heiling menerangkannya, sisik dewa abadi diketahui sebagai sisik yang terkuat. Itu bisa membuatmu menjadi andit dan mencapai ranah abadi. Dan sisik dewa dibagi menjadi 3 tingkatan: langit, bumi dan manusia, sesuai dengan kelangkaan dan kekuatannya. Dan sisik dewa abadi merupakan tingkat terkuat. Singkatnya, sisik dewa abadi yang paling dicari. Jadi kusarankan kau berlatih, biar bisa melindungi dirimu sendiri. Lalu Suan bertanya bagaimana caranya untuk menggunakan kekuatan sisik dewa. Lalu Heiling cuman terdiam. Tiba-tiba polo itu bersinar dan ada yang memanggil Heiling. Setelah itu pesan yang ditinggalkan Luosin. Setelah itu Luosin berbicara, "Halo, Master baru Heiling. Jika kau bisa melihat pesan ini, itu artinya Heiling telah mengaktifkan kekuatan sisik dewa abadi dan membuatmu menjadi andit. Kalian pasti sedang memikirkannya bagaimana menggunakan sisik ini menjadi lebih kuat, kan? Kekuatan sisik dewa abadi ini sangatlah kuat. Ini berisi semua rahasia dari awal terbentuknya dunia hingga berakhirnya dunia. Jadi, itu bukan suatu yang bisa dikuasai hanya dalam waktu 1 malam. Jadi aku menambahkan andit sistem ke dalamnya." Setelah itu ada sistem yang mengelilingi Heiling. Setelah mencapaikan cukup banyak, Luosin pun mulai menghilang. Setelah menghilang muncul misi pertama, misi andit, dapatkan budak darah pertama. Lalu Suan bertanya ke Heiling yang gak tahu apa itu budak darah. Lalu Heiling menerangkannya, "Budak darah, hamba setia andit, pelayan yang bisa kendalikan penuh oleh andit, selama kau menggigit manusia, lalu menghisap darahnya dan meninggalkan tanda abadi di tubuhnya, dan orang itu akan menjadi budak darahmu. Dan waktunya 48 jam, Suan yang masih memikir lalu berkata, "Setelah digig, apa yang akan terjadi pada orang yang menjadi bidak darah-darah itu? Ya, akan menjadi zombie sepertimu. Meskipun kesadarannya bisa dipertahankan, tapi walau bagaimanapun dia menolak, dia akan tetap menurutimu. Jika kau memilih budak darah wanita, kau bisa melakukan apa saja padanya. Wah, enak cuk kalau mempunyai kemampuan itu, hahaha. Lalu bagaimana jika kau menolak misi ini?" ujar Suan. "Jika kau menolak, maka kesadaran manusiamu akan ditelan oleh aura kematian, dan kau akan menjadi mayat hidup tanpa jiwa." Lalu Heiling menerangkan tingkatan kultivasi, dari rendah ke tinggi, dan ada 6 tingkatan. Foundation Establishment, Sindong, Golden Core, Nascent Soul, Cave Fight, Golden Immortal. Dan ada tingkatan andit, juga ada 6 ranah, yaitu
Grey Eyes, Mysterious Eyes, Yellow Eyes, Red Eyes, Buhua, dan Immortal. Kultivator harus menyerap aura kehidupan yang Ki, Rana Andit harus menyimpulkan aura kematian si Ki. Ranahmu sekarang hanya Andit, bahkan Grey Eyes yang paling dasar saja belum masuk. Jika kau menyelesaikan misinya, kau juga akan mendapatkan hadiah besar. Dan Suan yang mengarah ke rooftop dan membuka pintu, tiba-tiba Suan bisa mendengar jarak jauh, lalu Suan mendengar orang yang minta tolong yang berada di lantai 10. Lalu Suan melompat ke pagar dan ingin menolong orang. Lalu Heiling melompat ke Suan, lalu Suan yang sudah berada di depan kaca, dan Suan melihat wanita yang sedang mandi dan tubuhnya hanya dilapisi kain yang tipis, dan membuat Suan sama Heiling mimisan. Wah, bangke Acen, ternyata pria yang sedang menagih hutang karena kalah judi. Lalu pria wanita itu bicara sambil menangis. Aku akan membayarnya besok, kembalilah lagi besok. Lalu Suan masuk lewat jendela, dan Suan mensentuh pundak wanita itu, dan membuat wanita terkejut dan terpleset. Lalu Suan memegang tangan dan wanita itu dibopong, pintu yang sedang didobrak dan muncul 2 orang. Suan pun maju ke depan sambil berkata, "Kau dan bocah botak ini, menyingkirlah dari sini." Setelah itu pria botak itu terkena mental, lalu pria satunya mulai menyerang. Lalu Suan dapat memengang dapat mudah, dan Suan memukul dan membuat pria itu tersungkur. Pria satu yang sudah bersiap menyerang dari belakang, senjata yang sudah terkena tapi Suan yang baik-baik saja dan membuat pria botak pingsan. Lalu Suan yang sedang menghampiri wanita itu dan wanita itu merinding. Lalu wanita itu pingsan juga, Suan yang kebingungan apa yang terjadi. Lalu Heiling yang sedang berada di boba wanita itu dan memberitahu Suan kalau pisau tertancap di kepala Suan. Suan pun sangat terkejut melihat pedang tertancap di kepalanya. Setelah itu Suan diserahkan ke polisi, dan membuat Suan mendapatkan uang cukup banyak. Suan yang sudah di rumah Suan, lalu Suan yang mau tidur. Keesokan harinya Suan mulai berangkat kerja. Xiao yang sedang menengok siapa yang masuk. Setelah mengetahui kalau yang datang Suan, Xiao langsung menangis, sambil berkata, "Senio, kau baik-baik saja kan? Aku dengar dari orang bahwa kau berkelahi dengan Kakde tadi malam. Kau tidak terluka kan?" Suan yang menghampiri sambil mengelus-elus sambil berkata, "Aku baik-baik saja, kan aku dah berjanji padamu. Jangan menangis, aku akan menggajakmu makan malam nanti." Setelah itu Wude yang datang dan ia pun terkejut melihat Suan yang baik-baik saja. Lalu Suan melihat Wude, Suan pun menarik Xiao untuk mendekatinya. Wude yang melihatnya dan membuat Wude marah. Lalu Xiao yang mau menjelaskan apa yang terjadi, tapi Xiao malah didorong. Lalu Suan menangkapnya dan membuat Suan sangat marah. Wude yang mengacap Xiao dengan adiknya yang sedang di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, di klub Dark House, Suan yang sudah berpakaian sangat rapi. Di waktu lalu, Suan yang ingin menjadikan budak darah Suan. Dan Suan ingin Wude untuk menuruti perintahnya biar tidak menyentuh adiknya Xiao. Kembali lagi ke Suan. Suan yang sedang berjalan menuju klub yang ada jaring yang aliri listrik. Suan yang sedang memegangnya jaring, dan ia pun melompat. Suan gak kenapa-napa. Di dalam klub ada cukup banyak orang yang datang. Lalu Suan sudah di dalam dan Suan yang sedang mengambil minuman, sedangkan Heiling melompat-lompat ke boba wanita, kucing cabul cuks bangke. Suan yang sedang melihat-lihat, sekira aman Suan langsung melompat-lompat. Suan yang sudah berhasil masuk ke kamar Wude. Suan yang gak buang-buang waktu. Suan langsung membuka selimut yang menyelimuti. Suan langsung aja menggigitnya. Tanpa sadar yang digigit itu wanita yang cukup cantik.
Setelah itu aura kematian mengalir ke tubuh wanita itu. Dan wanita itu pingsan seketika. Suan yang melihatannya kebingungan. Heiling memberitahunya kalau itu karena aura kematianmu sudah mulai mengubah gadis ini menjadi budak darahmu. Tiba-tiba wanita itu bangun dan mendekati Suan sambil berkata, "Master," dengan muka yang menggoda. Namun, sebelum perubahan selesai, aura kematian akan menghasilkan efek rangsangan yang kuat di tubuhnya. Dia seharusnya belum sadar sekarang, lanjut Heiling, sedangkan wanita itu semakin mendekat, lalu Suan minta untuk berhenti. Wanita itu langsung menuruti perintah Suan untuk berhenti. Lihatlah, ini merupakan kendali penuh dari Andit atas budak darahnya. Dan apabila perubahan selesai, budak darah bisa mempertahankan kepribadian dan ingatannya yang asli. Tetapi dia tidak akan bisa melanggar perintah masternya, meskipun hatinya sangat ingin menolaknya. Wah enak cuk. Sedangkan Suan yang sedang membayangkan kalau yang digigitnya Wude, membuat Suan muntah. Wanita yang sudah sadar, lalu tubuhnya Yanak menjadi sangat panas. Membuat Heiling meneteskan air liur sambil berkata, semakin singkat proses perubahan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kecocokan yang lebih baik, maka kualitasnya sebagai budak darah juga lebih baik. Kali ini kau telah menemukan harta karun. Wanita yang berusaha berdiri, lalu wanita itu berkata, siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan padaku? Lalu Suan mendekat sambil memperkenalkan diri. Namaku Suan, santai bukan orang jahat, kau tidak perlu takut. Wanita yang didekati Suan hatinya sampai deg-degan dengan tatapan Suan. Lalu Suan bertanya, kau siapa? Kenapa kau ada di kamar Wude? Ternyata wanita itu diculik oleh orangnya Wude. Wanita itu bertanya, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa tubuhku menjadi aneh gini? Suan yang mendengarkan menjadi gugup sambil berkata, itu kecelakaan. Lalu wanita itu berkata dengan keras, aku tidak peduli kecelakaan apapun. Lalu Heiling berkata, hei, nada bicaramu cukup besar. Perhatikan nada bicaramu pada mastermu, kau ini budak darah. Tiba-tiba ada yang mendobrak, ternyata itu Wude yang datang lalu berkata, Suan kenapa kau di sini? Suan langsung aja memerintah wanita itu untuk berada di bawah Suan. Dan wanita itu langsung menurutinya. Wanita yang kebingungan kenapa aku kok menurutinya. Lalu Heiling memperingati Suan untuk berhati-hati. Wude yang langsung menyerang, Suan yang dapat menangkis. Lalu Wude menyerang lagi terkena telak di perut Suan. Sedangkan Heiling tersentak mengetahui tanda abdi yang sudah terbentuk. Tanda abadi itu adalah tanda permanen dari hubungan master dan pelayan. Sekarang wanita itu resmi menjadi budak darah dari Suan. Maka itu misi pertama Suan selesai. Dan Suan mendapatkan aura kematian plus 500 dan dipromosikan ke tahap pertama Andit Ranah Greyas. Lalu tubuh Suan yang dialiri aura kematian. Wude yang melempas kasur, Suan dapat dengan mudah menghancurkannya. Dan membuat Wude terkejut, tiba-tiba Suan yang dapat hadiah kedua yang mendapatkan Phantom Finger Yin, 100 titik akupuntur. Lalu Suan langsung mau mencobanya, Suan pun melompat dan mengeluarkan titik akupuntur, sedangkan Wude yang terkena totokan Suan dan membuat Wude memuntahkan darah. Sut yang sedang mengusap darah sambil berkata, bukankah kau ini sedang sakit parah? Bagaimana kau bisa belajar sini bela diri? Apa kau hanya berpura-pura terlihat sakit? Pikirkan saja sesukamu, jika kau mau memohon ampun, aku berjanji tidak akan membunuhmu, ujar Suan. Lalu Wude yang mengambil pil di saku, Wude yang sedang memakainya ia mendapatkan kekuatan cukup besar. Wude Yanak mulai menyerang, tetapi Suan yang dapat menghindarinya, Suan pun langsung aja berpindah ke belakang dengan cepat. Namun
menghindar dan Suan mau menyerang balik sedangkan Wude yang mau mengadu kekuatan. Dan dua orang itu saling membelakangi. Wude yang mengira ialah pemenangnya, tanpa sadar ia terkena serangan di perutnya dan membuat Wude muntah cukup banyak. Wude yang berlutut dan gak percaya kalau ia kalah dari Suan. Suan yang sedang di depan Wude sambil berkata, "Karena penutup titik akupuntur tidak berhasil, maka aku berubah pikiran untuk membalikannya yaitu membuka." Lanjut Suan, tiba-tiba ada beberapa orang yang mendatangi kamar Wude. Suan yang gak banyak bacot langsung menghajar kroco-kroco tersebut. Setelah itu Suan membopong wanita itu sedangkan Wude diserang. Sin beralih ke mobil Wude yang sedang dikendarai Suan, sedangkan Wude yang diikat dan taruh di kursi belakang. Lalu wanita itu berterima kasih. "Santai, tujuanku ke sana adalah Wude," ujar Suan. "Apa kau tidak takut dia akan balas dendam? Dia bahkan menculikku," lanjut wanita itu. "Kau takut dia akan membalasmu kan?" ujar Suan. Wanita yang mendengarnya sangat kesal dan berkata, "Aku tidak takut. Wude ini berani menyerangku, dan dia ingin membalasku. Keluarga Sia kami tidak akan melepaskannya." Ternyata nama wanita ini adalah Sia Yi, dan ayahnya salah satu sindikat yang paling kuat. Dan ayahnya bernama Sia Sang, C.E. Holding Sia Group. Wah Suan dapat durian runtuh cuk. Singkat cerita Suan yang sudah mencapai kediaman Yi. Lalu Suan yang sedang bisik-bisik yang Mimin gak tahu. Setelah itu Yi keluar dari mobil dan pergi menuju ke rumah. Sin beralih ke rumah antik, sedangkan Xiao yang sedang tidur.